Selamat datang di Dadin Dark Voice. Pukul 4 sore, matahari masih cukup terik, namun udara di kaki Gunung Bromo sudah terasa sejuk menusuk kulit. Di dalam sebuah jeep tua berwarna hijau army yang setia mengantar wisatawan, tawarnya Dian memecah keheningan. Gadis berambut sebahu itu dengan kemeja flanel kotak-kotak dan topi rimba yang sedikit miring, sedang asik merekam pemandangan gurun pasir Bromo yang luas membentang lewat layar ponselnya. Sesekali, ia mengarahkan kamera ke arah teman-temannya yang duduk di belakang, Raka, Nisa, dan Ali. Gila ya, Bromo emang beda banget, seru Dian dengan mata berbinar. Keren parah, nanti sunsetnya pasti pecah nih kayak di wallpaper. Di sebelahnya, Raka, si paling fotogenik di antara mereka, sudah sibuk dengan kamera DSLR-nya yang menggantung di leher. Jemarinya lincah mengecek setting, memastikan semuanya sempurna. Makanya, gue udah siapin tripod paling kokoh, Dian. Pokoknya harus dapat foto yang kayak di National Geographic. Kalau perlu, gue rela gelindingan di pasir demi angle bagus. Ucap Raka sambil menyeringai membuat Dian tertawa geli. Nisa, yang duduk di bangku belakang bersama Ali, melirik keluar jendela. Wajahnya yang manis sedikit menunjukkan kekhawatiran. Matanya menatap hamparan pasir yang mulai diselimuti kabut tipis di kejauhan. Tapi kok ini jalannya makin sepi ya guys? Mana kabutnya mulai turun lagi? Agak serem juga sih kalau udah gelap. Gumam Nisa, suaranya sedikit bergetar. Dia memang yang paling penakut di antara mereka. Mudah merinding kalau sudah menyangkut hal-hal mistis. Ali, si paling skeptis dan rasional di geng mereka, hanya menyandarkan punggungnya dengan santai. Sepasang headphone yang menganggur menggantung di lehernya. Ah, Nisa, baru juga sore. Ini kan emang jalur sepi kalau mau ke spot sunset. Biasa aja kali. Lagian kan ada Pak Sopir, aman kok. Ucap Ali sambil mencoba menenangkan Nisa dengan nada cueknya. Pak Sopir, seorang pria paruh baya berusia sekitar 50-an dengan kumis tipis dan senyum ramah, menanggapi dari balik kemudi. Logat Jawanya sangat kental dan menenangkan. Betul mas, nggak usah khawatir. Jalur ini memang agak beda dari yang lain mas. Lebih tenang, jarang dilalui jeep lain kalau sudah mau senja. Cuma ya itu, kalau sudah malam, kabutnya tebal sekali. Kadang bikin pandangan nggak jelas. Apalagi kalau pas musim kemarau, debunya juga bisa tebal. Jeep terus melaju, membelah lautan pasir yang luas. Di kejauhan, Gunung Bromo tampak megah dengan puncaknya yang berasap tipis, seolah menyambut kedatangan mereka. Tak lama kemudian, jeep berhenti di sebuah area lapang yang sudah dipenuhi beberapa jeep lain dan puluhan wisatawan. Semuanya sibuk mencari posisi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan alam yang akan segera dimulai. Matahari terbenam di Bromo. Mereka berempat langsung meloncat turun, seolah terbius oleh pemandangan. Dian sibuk mencari spot unik untuk konten videonya. Raka sudah menancapkan tripodnya dengan sigap, sementara Nisa dan Ali memilih duduk di atas batu besar, menikmati udara pegunungan yang segar. Langit perlahan berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga keemasan, lalu perlahan memerah, sangat indah dan memukau. Cahaya sunset melukis siluet gunung-gunung di kejauhan, menciptakan panorama yang tak terlupakan. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah puas mengabadikan momen sunset yang magis, rombongan kembali masuk ke jeep. Suasana sudah gelap gulita. Hanya cahaya lampu jeep dan senter dari ponsel yang menjadi penerangan. Dinginnya malam Bromo langsung terasa menusuk tulang. Jauh berbeda dengan udara sore tadi. Kabut tebal pun mulai menyelimuti, membuat jarak pandang terbatas, hanya sekitar 5-10 meter di depan jeep. Dian menguap bengang, menggosok-gosok lengannya. Gila, dingin banget. Beda jauh sama tadi sore. Kayak masuk kulkas raksasa. Raka mengangguk setuju. Ia menarik resleting jaket tebalnya hingga ke dagu. Untung tadi gue udah pakai jaket tebal. Pak Sopir, ini jalur pulang lewat jalur yang sama atau gimana pak? Kok rasanya kabutnya makin pekat ya? Pak Sopir mengerunyutkan dahi. Matanya fokus menatap jalan di depannya yang samar-samar. Iya mas, lewat sini lagi. Cuma ini kok kabutnya tebal sekali ya. Padahal tadi pas berangkat belum setebal ini. Biasanya nggak sampai begini kalau baru jam segini. Gumamnya ada nada khawatir dalam suaranya. Jeep terus melaju sangat perlahan, kadang terhuyung karena jalanan berpasir yang mulai tidak terlihat jelas tertutup kabut. Pak Sopir terlihat sangat fokus, sesekali menyipitkan mata, seolah berusaha menembus dinding kabut di depannya. 10 menit berlalu, Jeep masih melaju perlahan. Nisa yang sedari tadi diam mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pak, kok rasanya kayak muter-muter aja ya dari tadi?
Pohon-pohonnya kelihatan sama semua. Atau jangan-jangan kita udah lewat tempat yang sama beberapa kali? Tanyanya suaranya sedikit cemas. Ali mengeluarkan ponselnya, berusaha mencari sinyal atau tidaknya GPS, namun layarnya hanya menampilkan lingkaran berputar tanpa hasil. Ah, perasaan kamu aja, Nis. Kalau muter-muter kan harusnya kita ketemu jeep lain lagi. Lagian, sinyal aja nggak ada nih dari tadi. GPS juga blank, nggak bisa nunjukin lokasi. Tiba-tiba, Pak sopir menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Aduh, ini kayaknya saya salah belok, Mas. Jalannya jadi beda gini, harusnya udah lewat pos tadi. Tapi ini kok malah makin jauh dari jalur utama. Kabutnya bikin bingung, saya sampai nggak bisa lihat patokan jalan. Ujarnya nadanya terdengar panik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, bukan karena udara panas, melainkan rasa cemas yang mendalam. Pada saat itu juga, tanpa peringatan, mesin jeep batuk-batuk dengan keras. Suara batukan itu terdengar seperti geraman mesin yang sekarat. Beberapa kali mencoba, mesin itu akhirnya mati total. Sunyi senyap langsung menyelimuti mereka. Hanya suara desau angin yang dingin dan kabut yang menusuk bulang yang terdengar. Bau tanah basah dan sedikit bau sulfur yang samar-samar boleh tercium. Raka yang tadinya fokus pada kamera mengangkat kepalanya. Waduh, kenapa nih Pak? Monggo, kok bisa tiba-tiba banget? Tanyanya ada nada panik yang tak bisa disembunyikan. Pak sopir mencoba menyalakan mesin berkali-kali, memutar kunci kontak ke kanan dan ke kiri, namun mesin jeep sama sekali tidak bereaksi. Mati total, Mas. Nggak mau nyala sama sekali. Aduh, gimana ini? Biasanya nggak pernah kayak gini. Ucapnya tangannya gemetar memegang kunci. Kepalanya menoleh ke belakang menatap keempat penumpangnya dengan tatapan cemas. Mereka semua terdiam, dinginnya malam berumuk kini terasa jauh lebih menusuk, ditambah kabut yang makin pekat membuat suasana mencekam. Mereka baru menyadari, di sekeliling mereka tidak ada satupun cahaya dari jeep lain yang terlihat. Tidak ada suara mesin lain, tidak ada tawa wisatawan lain. Mereka sendirian, benar-benar sendirian. Mereka kini tersesat di Bromo di tengah gelapnya malam dan tebalnya kabut, terisolasi dari dunia luar. Pertanda buruk itu sudah terasa menusuk kalbu. Malam itu sepertinya akan menjadi malam yang sangat panjang. Keheningan setelah mesin jeep mati terasa begitu pekat, lebih mencekam daripada hiruk-pikuk di kota. Di luar, kabut putih tebal melingkupi segala, menelan pepohonan dan gundukan pasir, membuat dunia di sekitar mereka seolah lenyap ditelan kegelapan. Hanya sesekali, suara desau angin dingin yang menusuk tulang memecah kesunyian, seolah berbisik di telinga mereka. Di dalam jeep, Dian, Raka, Nisa, dan Ali saling pandang. Lampu jeep yang padam total memaksa mereka mengandalkan cahaya redup dari senter ponsel, yang sayangnya juga mulai kedap-kedip karena baterai yang menipis. Ali, yang biasanya paling logis dan tenang, mencoba mengendalikan situasi. Oke, jangan panik dulu, katanya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Coba kita cek, Pak. Mungkin akinya longgar atau ada kabel yang putus. Raka, punya senter lebih terang nggak? Biar jelas lihatnya. Raka dengan sigap mengambil senter LED kecil tapi super terang dari tas ranselnya. Ada nih, ini yang biasa buat trekking malam. Lumayanlah buat penerangan darurat. Tanpa menunggu lama, Ali dan Pak sopir memberanikan diri turun dari jeep. Udara dingin langsung memeluk mereka, diikuti kabut yang terasa seperti selimut basah nan dingin. Mereka membungkuk di depan kap mesin, mencoba mengidentifikasi masalah di balik asap tipis yang masih mengepul dari mesin jeep yang baru saja mati. Sementara itu, Dian dan Nisa tetap di dalam jeep, saling berpegangan tangan erat. Mata mereka tak lepas dari siluet Ali dan Pak sopir yang samar di balik kabut. Kok serem banget ya? Bisik Nisa. Suaranya kecil sekali, hampir tak terdengar di antara desau angin. Kayak di film horor gitu. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya tetap menggigil, bukan hanya karena dingin. Dian mengangguk, berusaha tegar meskipun hatinya juga dipenuhi rasa takut. Iya Nis, gue juga mulai merinding. Udah gak ada suara jeep lain lagi kan? Dari tadi gak ada satupun yang lewat. Jangan-jangan kita benar-benar nyasar ke tempat antah berantah. Gak ada. Nisa menggeleng lemah. Cuma suara angin doang. Tapi kok kayak ada yang bisik-bisik ya? Atau cuma perasaan gue aja? Dan benar saja,
Di tengah keheningan yang menyesakan itu, dari kegelapan di luar jeep terdengar suara aneh. Suara itu begitu samar pada awalnya, seperti langkah kaki pelan di atas pasir yang lembut, diikuti gumaman samar yang tidak jelas, seolah ada seseorang yang berbicara pelan di kejauhan. Suara itu terasa asing, bukan seperti suara manusia pada umumnya, lebih berat dan dalam. Di luar jeep, Ali dan Pak sopir juga mendengar suara itu. Ali menghentikan tangannya yang sedang memegang kabel mesin. Kepalanya mendongak, berusaha menangkap asal suara. Ia berbisik pada Pak sopir. "Pak, dengar suara itu nggak? Kayak ada orang jalan. Tapi kok suaranya berat gitu ya?" Pak sopir menghentikan aktivitasnya, matanya menyapu sekeliling. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. "Iya mas, denger. Tapi siapa ya? Di sini mana ada rumah? Perasaan kita udah jauh banget dari pemukiman warga." Suaranya terdengar lirih, dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Suara langkah kaki itu semakin mendekat ke arah jeep. Gumaman samar tadi kini terdengar lebih jelas, meskipun masih sulit dimengerti, seperti bahasa kuno yang diucapkan dengan nada rendah. Kemudian yang membuat bulu kuduk mereka merinding hebat, terdengar suara nafas berat di samping pintu penumpang yang diduduki Nisa. Suara napas itu bukan napas manusia biasa, melainkan napas yang dalam, kasar, dan dingin, seolah ada sesuatu yang besar dan tidak terlihat sedang mengembuskan nafas di dekat mereka. Nisa langsung memekik kecil, terkejut dan ketakutan. Ia langsung menempelkan tubuhnya pada Dian, matanya terpejam erat. Dian meskipun takut memberanikan diri berteriak, suaranya sedikit bergetar. "Siapa di luar? Muncul dong, jangan cuma bikin kaget." Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat itu yang masih terdengar, sangat dekat, seolah mengintip dari balik kabut, mengamati mereka. Di luar jeep, Ali dan Pak sopir juga mendengar suara itu. Ali menghentikan tangannya yang sedang memegang kabel mesin. Kepalanya mendongak, berusaha menangkap asal suara. Ia berbisik pada Pak sopir. "Pak, dengar suara itu nggak? Kayak ada orang jalan. Tapi kok suaranya berat gitu ya?" Pak sopir menghentikan aktivitasnya, matanya menyapu sekeliling. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. "Iya mas, dengar. Tapi siapa ya? Di sini mana ada rumah? Perasaan kita udah jauh banget dari pemukiman warga." Suaranya terdengar lirih, dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Suara langkah kaki itu semakin mendekat ke arah jeep. Gumaman samar tadi kini terdengar lebih jelas, meskipun masih sulit dimengerti, seperti bahasa kuno yang diucapkan dengan nada rendah. Kemudian yang membuat bulu kuduk mereka merinding hebat, terdengar suara nafas berat di samping pintu penumpang yang diduduki Nisa. Suara napas itu bukan napas manusia biasa, melainkan napas yang dalam, kasar dan dingin, seolah ada sesuatu yang besar dan tidak terlihat sedang mengembuskan nafas di dekat mereka. Nisa langsung memekik kecil, terkejut dan ketakutan. Ia langsung menempelkan tubuhnya pada Dian, matanya terpejam erat. Dian meskipun takut, memberanikan diri berteriak. Suaranya sedikit bergetar. "Siapa di luar? Muncul dong, jangan cuma bikin kaget." Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat itu yang masih terdengar, sangat dekat, seolah mengintip dari balik kabut, mengamati mereka. Ali dan Pak sopir yang mendengar suara teriakan Dian dan suara napas berat itu segera masuk kembali ke dalam jeep. Mereka menutup pintu dengan cepat, wajah mereka pucat pasi, napas terengah-engah. "Gila, gue lihat," kata Ali. Suaranya tercekak, tangannya gemetar ke atas. Ia menunjuk keluar jendela. Ada bayangan hitam besar banget di samping jeep. Gak jelas bentuknya apa, kayak gumpalan asap hitam pekat tapi punya wujud. Pak supir mencengkeram setir erat-erat. Buku-buku jarinya memutih. Matanya nanar menatap keluar jendela yang tertutup kabut. Itu bukan manusia mas. Itu yang sering disebut penunggu Bromo. Mereka nggak suka kalau ada yang nyasar di wilayah mereka pas malam hari. Apalagi kalau kabutnya udah tebel begini, artinya mereka lagi bergentayangan. Mereka semua terdiam. Jantung berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada. Cahaya senter ponsel Dian dan Raka mulai meredup. Sisa baterai yang menipis menambah ketakutan mereka. Kabut di luar jeep menatap mereka dengan semakin tebal, seolah menelan seluruh keberadaan mereka, membuat jeep terasa seperti benda padat yang ada di tengah kehampaan. Kemudian, sebuah ketukan pelan terdengar di kaca depan jeep. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi jelas dan menyeramkan.
Semua menahan napas. Mereka saling pandang dengan ketakutan yang jelas tergambar di mata masing-masing. Nisa sudah mulai menangis tanpa suara. Air matanya membasahi pipi. "Itu apa? Suara apa itu?" bisik Nisa. Suaranya tercekak. Raka yang memegang senter mengarahkannya ke kaca depan. Tangannya gemetar hebat. "Gak ada apa-apa. Gue gak lihat apa-apa. Tapi suaranya jelas banget." Ketukan itu makin keras dan beraturan. Kali ini bukan hanya di kaca depan, tapi juga di seluruh bagian jeep. Bruk, bruk, bruk. Seolah ada yang memukul-mukul bodi jeep dari segala arah dengan kekuatan yang tidak main-main. Jeep bergetang pelan, seolah diguncang oleh tangan-tangan tak terlihat. Setiap dentuman membuat mereka tersenjak. Rasa takut itu merayap naik ke tenggorokan. Dian tidak bisa menahan lagi. "Dia ada di sekeliling kita!" teriaknya histeris. Air matanya sudah berlinang. Tiba-tiba, suara desisan panjang yang dingin terdengar sangat dekat, tepat di atas atap jeep. Suara itu seperti desisan ular raksasa yang marah, namun dengan nada yang lebih dalam dan menggetarkan. Bersamaan dengan desisan itu, suhu di dalam jeep mendadak menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari udara di luar. Dingin itu menusuk, merambat ke dalam tulang, seolah ada hawa kematian yang menyelimuti mereka. Salah satu senter ponsel yang dipegang Nisa langsung padam, hanya menyisakan kegelapan yang lebih pekat. Mereka tahu, mereka tidak sendiri di lautan pasir Bromo yang gelap gulita ini. Dan sesuatu itu bukan hanya mengintip atau menakut-nakuti. Sesuatu itu, entah makhluk apapun itu, kini sudah mengepung mereka, bersembunyi di balik kabut, siap untuk menunjukkan diri sepenuhnya. Rasa putus asa mulai menyelimuti, seolah tidak ada jalan keluar dari malam yang mengerikan ini. Desisan di atap jeep semakin kencang, berubah menjadi suara gesekan panjang yang memekakan telinga, seperti kuku tajam raksasa yang mengikis besi. Setiap detik terasa seperti jam, setiap napas adalah perjuangan. Mereka berempat meringkuk di dalam jeep, berusaha membuat diri mereka sekecil mungkin, seolah bisa menghilang begitu saja dari pandangan makhluk tak kasat mata yang mengelilingi mereka. Ketakutan mencekik leher, membuat paru-paru terasa sesak. Ali dengan wajah pucat pasi dan mata membelalak, memberanikan diri berteriak. Suaranya Pak Rau karena panik. "Pak, coba nyalain lagi, Pak. Pak sopir, kita harus keluar dari sini sekarang." Pak sopir gemetaran hebat. Tangannya berusaha memutar kunci kontak berulang kali, namun mesin jeep tetap mati, seolah enggan bekerja sama. Sebuah kekuatan tak terlihat menahan mereka di tempat itu. "Gak bisa, Mas. Gak mau nyala sama sekali," ucapnya lirih, nyaris putus asa. Dia gak mau kita pergi. Mereka lagi marah, Mas." Tiba-tiba, suara krak yang keras mengejutkan mereka. Kaca belakang jeep retak dari dalam, seolah ada tekanan kuat yang sangat besar dari luar. Retakan itu memanjang, membentuk pola menyerupai jaring laba-laba yang rumit. Seketika, tangan Nisa menunjuk ke arah kaca belakang. Matanya melotot, pupilnya membesar karena kengerian yang tak terkira. Itu ada mata!" teriak Nisa histeris. Suaranya pecah, air mata membasahi pipinya yang dingin. Melalui retakan di kaca belakang, samar-samar terlihat dua titik merah menyala seperti bara api yang membara di kegelapan. Mata itu besar, tanpa kelokak, dan memancarkan aura dingin, haus, dan menyeramkan. Mata itu menatap lurus ke dalam jeep, seolah menembus jiwa mereka. Di sekeliling mata itu hanya ada kegelapan pekat yang tak berujung, tak ada bentuk yang jelas. Seolah makhluk itu adalah kegelapan itu sendiri yang berwujud mata. Raka yang tadinya gemetar, kini semakin menggigil. Ia mencoba mengangkat kameranya untuk memotret, namun tangannya gemetar hebat, tidak sanggup memegang stabil. Astaga, makhluk apa itu? Gue pernah lihat yang kayak gini. Dian sudah tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk lututnya erat-erat, wajahnya terbenam di antara kedua tangannya. Kita nggak bakal selamat. Dia mau kita di sini, isaknya pilu. Mata merah itu perlahan bergerak, seolah mendekat ke retakan kaca, semakin jelas, semakin besar, semakin menyeramkan. Kemudian terdengar suara geraman rendah yang menggetarkan seluruh jeep. Getarannya terasa hingga ke tulang, membuat gigi mereka bergemeletuk. Suara itu bukan geraman binatang, melainkan suara yang lebih primitif, lebih purba, lebih menyeramkan. Bersamaan dengan itu, bau tanah basah dan belerang yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam jeep, menembus celah-celah kecil, membuat mereka mual dan pusing. Bau busuk itu menusuk hidung, seolah bau kematian yang baru saja bangkit. Ali
Dengan sisa keberanian terakhirnya, mencoba membuka pintu jeep. Ia menarik tuas, mendorong, menggedor. Namun pintu jeep seperti terkunci dari luar, tidak bisa dibuka sama sekali. "Kita harus lari. Pintu ini kenapa nggak bisa dibuka? Kita terjebak!" teriaknya frustasi. Mereka benar-benar terperangkap di dalam kurungan besi itu. Suara geraman itu makin keras dan dua mata merah yang menyala itu kini terlihat bergerak ke samping jeep, seolah mengelilingi mereka, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mereka tahu, ini adalah permainan dari makhluk itu, permainan kucing-kucingan yang kejam. Ketika keputusasaan mulai mencapai puncaknya, ketika mereka hampir menyerah pada nasib, tiba-tiba cahaya biru terang menyala di kejauhan menembus kabut tebal yang sebelumnya tak tertembus. Cahaya itu perlahan mendekat, seolah menjadi mercusuara harapan di tengah kegelapan yang menakutkan. Dari arah cahaya itu, terdengar suara mesin jeep lain yang menderu, memecah kesunyian malam Bromo yang mencekam. Pak sopir, yang tadinya pucat pasi, matanya langsung berbinar. Wajahnya yang tegang perlahan berubah dari ketakutan menjadi harapan yang membuncah. Itu jeep lain, Mas. Ada yang nyari kita. Semoga mereka bisa menolong. Ucapnya suaranya bergetar karena lega. Begitu cahaya jeep lain itu makin dekat dan terang, menyorot langsung ke arah mereka, semua suara aneh di sekeliling jeep mereka mendadak hilang sepenuhnya. Desisan, ketukan, geraman, bahkan suara napas berat. Semuanya lenyap tanpa jejak. Bau busuk yang menyengat pun menghilang seketika, seolah tidak pernah ada. Mata merah yang tadi terlihat di kaca belakang juga lenyap, seolah ditarik kembali ke dalam kegelapan. Semuanya hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi buruk belaka. Namun bekas retakan di kaca belakang jeep tetap ada, menjadi saksi bisu atas apa yang baru saja mereka alami. Jeep yang datang itu akhirnya berhenti di samping mereka. Ternyata itu adalah tim dari pos penjagaan Bromo, yang memang mencari mereka karena sudah terlalu lama tidak kembali dari spot sunset. Mereka langsung dibantu. Beberapa petugas dengan sigap memeriksa jeep yang mogok, sementara petugas lain menenangkan mereka berempat yang masih syok. Dini hari, mereka berempat duduk di pos penjagaan Bromo, masih pucat dan gemetar meskipun sudah diberi teh hangat. Pak sopir dengan suara bergetar menjelaskan seluruh kejadian yang mereka alami kepada petugas pos. Seorang bapak tua dengan kumis tebal dan tatapan mata yang tenang, seolah sudah sering mendengar cerita serupa. Bapak tua itu hanya mengangguk-angguk sambil menyeruput kopi hitamnya. "Kalian beruntung sekali," kata petugas pos dengan nada tenang, yang justru membuat bulu kuduk mereka kembali berinding. Penunggu Bromo memang tidak suka diganggu kalau sudah malam, apalagi sampai nyasar ke wilayahnya yang gak biasa dilewati. Mereka itu penjaga gunung ini, Mas, Mbak. Gak jahat, cuma kadang ngetes aja siapa yang berani mengusik ketenangan mereka. Tapi kalau sudah sampai muncul mata merahnya, itu tandanya mereka sudah sangat terusik dan marah. Jarang sekali mereka menampakkan diri sejelas itu. Dian, Raka, Nisa, dan Ali saling pandang. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Pengalaman tersesat di Bromo di malam hari itu bukan sekedar tersesat biasa. Itu adalah pertemuan tak terlupakan dengan penunggu malam, yang mungkin selamanya akan menghantui setiap ingatan mereka. Perjalanan wisata yang seharusnya menyenangkan dan penuh keindahan, malah berubah menjadi kisah horor nyata yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Sebuah pengalaman yang akan mereka ceritakan turun-temurun, dengan setiap detail kengeriannya yang tak akan pernah bisa dilupakan. Malam itu, di lautan pasir Bromo, mereka telah mengintip ke dalam sisi gelap alam yang tak terjamah. Dan alam pun balas mengintip mereka. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.